pengenalan terhadap bahwa pola Allah memang begitu dan nggak bisa diubah, hancur banyak orang. Pengaruhnya kepada banyak orang. Ya istrimu, ya anak-anakmu, ya jemaat kalau dia gembala, ya perusahaan saudara, ya usahamu dan masa depan. Oleh sebab itu saudara harus ngerti cara ini. Kenapa bisa beda begitu? Pemazmur kau bilang, nggak apa-apa. Bagus kalau aku tertindas, bagus kalau aku dalam percobaan. Kenapa? Dia teruskan. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Orang Kristen harus suka belajar. Makanya saya katakan dan berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala Saudara yang menempatkan saya di tempat yang baik. Saya nggak pernah jalan-jalan kecuali kalau dibawa makan. Betul. Nggak pernah saya diminta jalan-jalan om kemana? Nggak. Ke Bosan? Nggak. Beberapa dari orang Priok, yuk om kita. Nggak. Kecuali dibawa makan. Balik lagi ke situ. 7 hari loh. Ngapain saudara? Ya belajar. Fasilitasnya udah ada kok saya nggak manfaatkan waktu. Saya pernah ajar saudara beberapa tahun yang lalu bahwa hidup yang berputar 24 jam, 24 hours ini kayaknya nggak cukup untuk kita kenal Allah sesungguhnya. Benar loh, terlalu cepat dia putarnya. Saya baru tinggal ini, tahu udah minggu lain lagi. Coba saudara pernah putar. Kan ada ayat yang berkata untuk mempertahankan supaya orang beriman itu tetap selamat. Allah percepat waktu. Jangan main-main loh saudara. Kekekalan berarti lebih dekat lagi. Ini udah mau akhir lagi, udah mau pertengahan lagi, tahun 2009, udah mau masuk 2010. Berarti makin dekat pertanggungan jawab kehidupan kita menyangkut kekekalan. Nah, kalau saudara ada paket Tuhan gak dipelajarin, ada proses Allah untuk melihat kemuliaan Allah lebih besar, saudara gak ngerti, habis jadi santapan iblis. Saudara habis, benar, kebodohan itu merupakan sasaran dari kuasa kegelapan. Dia suka sekali, dibodoh-bodohin kita. Terus dibodoh-bodohin mainis. Jadi mainan kayak bola pingpong kita. Papo, ketawa dia. Saya nggak mau gitu. Saya harus terus keluar sebagai pemenang. Saya harus terus keluar sebagai pemenang. Terus, kenapa? Kita ngerti cara ngadepinnya. Strategi yang diajarkan oleh Allah bagi kita. Kita tahu bagaimana kelemahan iblis. Sampai kita juga dapat berkata tertindas itu baik bagiku. Saudara perhatikan, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Ini orang bijak banget. Nggak nolak salib, nggak nolak penderitaan, tekanan, karena dia ngerti supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Dan saudara perhatikan, begitu berhikmatnya dia menempatkan firman Allah di atas emas perak yang dibanggakan oleh begitu banyak orang. Sulit ini, sulit sekali. Ternyata pulang munafik. Oke, Anda bisa katakan demikian. Saya mempergunakan berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, mohon maaf, saya suka main-main tentang jam dan cincin, tapi itu bukan kebanggaan. Firman di atas segala-galanya. Karena dia memberikan kemerdekaan, dia memberikan jaminan kekal. Dia membawa, mengajar. Dia bagaikan pelita di tempat yang paling gelap. Yang tadinya saudara kacau, beliau nggak tahu mau bikin apa. Coba ini dimatiin semua lampu. Kalau nggak saudara kacau, mau kemana jalannya? Tabrakan kita di tengah jalan. Itulah arti dari kehidupan. Baru dunia sekecil begini. Apalagi dunia yang besar Amerika ini. Pimpinan dan persekutuan gereja-gereja betul dia katakan. Begitu banyak orang Kristen dan anak-anak muda yang keleleran dan nggak tahu mau kemana. Bagus-bagus di Indonesia, masuk di Amerika hancur deh. Kenapa saudara? Nggak mau belajar. Katakan amin. Tempatkanlah firman Allah di atas segala kebutuhan hidup. Makanya saya katakan salut saya sama saudara. Capek saudara berpulang kerja. Mungkin habis ini saudara harus kerja. Harusnya jam istirahatmu. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau Anda hargai Allah, Allah lebih menghargai hidup saudara. Ya, dia akan menghargai saudara. Dan saya percaya dia bukan penghutang yang tidak pernah membayar apa yang saudara bayar. Ini harga yang Anda bayar ya.
Saya tahu saudara baru pulang kerja. Haleluya. 73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah. Jadi saudara, kalau saudara ngerti bagaimana Tuhan membawa kita kepada cara membentuk, ya. Jadi seperti tukang periuk lah, ya. Bentuk, dipoles, dikasih keluar batu-batu, lalu dia putar, dia kerok. Sakit memang. Tetapi dia ingin jadikan saudara benda yang berharga, benda yang mulia, benda yang gak dilecehin orang, benda yang dihormati oleh Allah, benda yang mahal sekali harganya. Dalam pembentukan Allah, saudara lihat reaksi orang, saudara lihat dampak nih, dampak terus. Orang yang takut kepadamu melihat aku yang sudah dijadikan tadi, yang tertindas tadi, yang menempatkan Taurat di atas segala emas dan perak, dan bersuka cita. Saudara pernah nggak lihat, mau gereja hidupnya nggak benar? Saudara pernah dengar nggak kalau ada hamba Tuhan pernah dia khotbah istrinya, bininya, suaminya, anaknya, jadi cemoohan. Tapi ini enggak. Orang-orang yang takut akan Tuhan, dia lihat dan mereka bersuka cita. Kenapa? Ini orang-orang luar biasa. Ini orang-orang berkemenangan sebab aku berharap kepada firman. Itu jadi kesaksian orang. Orang pasti ikutin Anda. Bukan mereka yang ikutin ya. Dia ikutin saudara untuk masuk di gereja ini. Katakan amin. Dan Anda jadi berkat. Karena Allah membentuk saudara dan Anda menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Yuk kita berikan tepuk tangan dulu bagi Yesus Kristus. Yuk saya ingin akhiri. Ini ayat mungkin jarang Anda mendengar. Ini juga unik, Allah memberikannya kepada saya di sini justru. Makanya di sana nggak ada. Saudara cari sampai tua nggak dapat. Yeremia pasal 48. Moab menjadi contoh bagi kita pada hari ini yang menolak proses Allah. Dan apa akibatnya saudara perhatikan? Yeremia 48 ayat 11. Yang sudah dapat katakan amin. Moab hidup aman, zona nyaman dari sejak masa mudanya, dan hidup tenang, zona nyaman, tenang, seperti anggur di atas endapannya, tidak dituangkan dalam tempayan. Saya garis bawahi kata tidak. Yang satu ke tempayan yang lain, tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Nggak mau dia. Sebab itu rasanya tetap dan baunya nggak pernah berubah. Nggak ada perubahan. Capek deh, dari dulu nggak berubah-berubah. Masuk gereja sih masuk gereja. Tapi menolak salib, menolak proses penyaringan anggur dari tempayan ke tempayan melalui endapan, itu sangat berbahaya bagi orang percaya. Bukannya Yohanes pasal yang kedua dikatakan bahwa Allah terus menyimpan air anggur yang baru di tempat pesta, di pesta yang diberkati Tuhan, di mana Yesus diundang, itu harus anggur yang terbaik diberikan. Amen. Pada hari ini juga kita berpesta, bukan persoalan jumlah banyak di sini, tetapi 2-3 orang aku hadir di tengah-tengah perhimpunan ini. Ini luar biasa. Kita sudah memenuhi satu persyaratan yang digariskan oleh kebenaran firman Allah. Makanya saudara perhatikan apa saya karena sedikit lalu. Ya saudara-saudara, ya, masih belum merasa setia. Ya sudah terlalu banyak tenaga keluar. Ya saudara-saudara. Oh enggak, yes. Biar iblis dengar suara saya gitu. Saudara kita